Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Sebastian. Saya berasal dari TRPL 3A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari sistem basis data, yaitu aplikasi atau software yang bernama Exam. Exam itu sendiri adalah software atau aplikasi komputer yang digunakan dalam dunia web developer dan juga bisa dipelajari untuk membuat sebuah website. Exam adalah sebuah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source atau bebas, serta mendukung berbagai operating system seperti Windows, macOS, Linux, dan sebagainya. Exam sendiri merupakan singkatan dari X, yaitu cross platform, atau yang dimana software tersebut bisa digunakan untuk banyak platform atau banyak operating system seperti Windows, Linux, macOS, ataupun Solaris. Nah, yang kedua itu A sebagai singkatan dari Apache. Apache itu merupakan aplikasi web server gratis yang dikembangkan oleh banyak orang untuk menciptakan halaman website yang benar berdasarkan kode program PHP. Nah, yang M-nya itu adalah MySQL atau MariaDB. MySQL atau MariaDB ini adalah aplikasi database server yang menerapkan bahasa pemrograman SQL atau Structured Query Language yang berfungsi untuk mengelola dan membuat sistem database yang terstruktur dan sistematis, seperti mengolah, mengedit, atau menghapus daftar melalui database. Nah, yang P yang pertama itu adalah PHP. PHP itu merupakan bahasa pemrograman khusus yang berbasis web untuk kebutuhan sisi server di dalam back-end web developer. Nah, kegunaannya itu agar membuat website menjadi lebih dinamis dengan menerapkan server-side scripting. Yang terakhir, P itu untuk Perl. Perl itu adalah bahasa pemrograman juga, tapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau cross-platform yang bisa berjalan di banyak sistem operasi, sehingga bahasa ini menjadi sangat fleksibel, misalnya sebagai penunjuk eksistensi dari PHP, atau bisa juga untuk membuat website dinamis seperti CMS atau Content Management System. Nah, fungsi exam ini sendiri yang pertama adalah untuk mengakses dan memodifikasi database PHP MyAdmin. Exam bisa digunakan untuk mengatur halaman database pada PHP MyAdmin dengan hanya mengakses server lokal, komputer atau localhost tanpa koneksi internet. Nah, PHP MyAdmin ini memungkinkan kita untuk bebas mengedit, menghapus, atau memperbarui serta menambahkan user dan juga database dengan mudah. Yang kedua, menguji fitur dan mengakses website tanpa internet. Nah, seperti yang dibilang di awal tadi, dia hanya menggunakan localhost, yaitu koneksi dari internet perangkat kita ini sendiri tanpa menggunakan internet. Nah, exam itu bisa digunakan untuk menampilkan konten yang ada pada website kepada orang lain tanpa koneksi internet, seperti misalnya mau presentasi gitu, presentasi offline ya, maksudnya bukan presentasi online. Jadi bisa ditunjukkan secara offline hanya dengan membuka website yang sudah dihubungkan dengan localhost tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa menjalankan Laravel. Exam ini memiliki framework di mana ini merupakan milik PHP yang berfungsi untuk mempermudah programmer mengembangkan tampilan websitenya tersebut melalui perangkat komputer, sehingga dapat melakukan modifikasi kode program atau script dan juga membuat fitur baru dengan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, ada komponen-komponen penting dalam exam. Ada 5 komponen pentingnya. Apa saja? Yang pertama itu adalah control panel atau layanan yang memberikan akses lebih leluasa dalam mengatur database yang kita buat, seperti mengunggah file, mengelola fitur, serta melakukan konfigurasi terkait proyek website. Nah, itu ada istilah htdocs juga. Htdocs itu merupakan nama sebuah folder bagian dari exam yang berfungsi untuk menyimpan berbagai file, dokumen yang ditampilkan pada website kita. Nah,
kapasitas penyimpanan dalam htdocs bergantung pada storage harddisk yang ada di komputer. Jadi semakin banyak storage harddisk yang ada di komputer kita, berarti kapasitas penyimpanan htdocs atau penyimpanan project kita itu semakin besar. Lalu yang ketiga ada phpMyAdmin. Program untuk mengolah database website yang sedang dikembangkan itu adalah pengertian dari phpMyAdmin. Kita bisa mengakses phpMyAdmin dengan berkunjung ke situs localhost. Lalu kita buka phpMyAdmin. Nanti akan saya jelaskan setelah saya melakukan penginstalan pada aplikasi Exam. Oke, yang keempat adalah config. Config itu adalah menu yang digunakan untuk melakukan berbagai konfigurasi dasar pada Exam. Yang terakhir itu adalah netstart. Netstart itu adalah menu yang digunakan untuk memastikan apakah ada aplikasi lain yang menggunakan port Exam yang pada perangkat yang digunakan. Nah, biasanya netstart itu berupa UID atau PID, proses ID gitu. Nanti dia akan menentukan port-port apa saja yang sedang berjalan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan download dan install aplikasi Exam yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita menuju ke browser, lalu ketikkan di search barnya download Exam. Oh iya, sebelum menginstal Exam ini kita harus terlebih dahulu mengecek versi Windows kita. Bagaimana cara mengeceknya? Nah, di sini kan ada nih This PC atau My Computer di sini. Biasanya kalau di Windows 8 atau Windows 7 di sini ada My Computer nih di atas ini biasa. Nah, lalu di sini This PC ini diklik kanan, kemudian kita klik Properties. Nah, di sini muncul Properties ini General. Ke General, kemudian di sini klik Advance. Oh, salah, maksudnya dari sini. Ini dispisi yang dari sini. Nah, ini diklik kanan, kemudian pilih properties. Nah, dia akan langsung direct ke settings. Nah, di sini muncul nih about my PC. Di sinilah kita cari spesifikasi PC kita, dan di sini juga ada tertulis di sini biasanya berapa bit operating system kita. Nah, di sini sistem type-nya ada 64 bit operating system S64 base processor. Berarti di sini Windows kita 64 bit ya, teman-teman. Nah, kemudian langsung kita kembali ke Google tadi. Berarti kita di sini ketikkan download Exam untuk Windows 64 bit. Windows ini versi yang saya gunakan sekarang ini yang saya gunakan ini Windows 10, jadi di sini kita pilih yang Windows 10. Nah, kemudian di sini ada berbagai website yang menyediakan unduhan Exam. Nah, kita pilih yang paling atas ya. Biasanya yang paling atas ini yang paling mudah, praktis gitu, nggak lama downloadnya. Nah, kita cari nih operating system kita apa. Di sini ada OS, ada Linux, ada Windows. Nah, di sini kan kita kan Windows 10. Nah, ini dia Exam untuk Windows. Lalu di sini ada 3 versi nih. Ada versi 7, 8 dan 8,1 ini. Jadi kita download yang terbaru aja ya, biar lebih lengkap fiturnya seperti ini. Nah, ini pengunduhannya sedang berjalan, kita tunggu aja ya, teman-teman.
Nah, di sini sudah selesai pengunduhannya teman-teman. Lalu kita klik kanan pada panah ini. Lalu kita pilih show in folder. Kenapa? Karena biasanya kalau pada umumnya nih usernya memang biasanya dia otomatis masuk ke file unduhan. Nah, jadi kalau teman-teman di file unduhan ini banyak filenya, jadi dia mungkin bingung nyarinya di mana, langsung saja dari sini kita open file locationnya atau show in folder. Jadi nggak lama gitu nyarinya lagi. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman, ini exam Windows x64 versi 8.1 installer. Nah, di sini langsung kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali, tunggu prosesnya, nanti akan muncul biasanya tab untuk instalasinya. Oh, ini nah, bentar ya. Bentar teman-teman. Nah, ini sepertinya ada yang harus diperhatikan di sini. Ini kita nggak boleh kliknya langsung 2 kali, karena nanti dia kalau misalnya klik 2 kali kita bukan sebagai admin, jadinya nanti beberapa fitur ada yang terkunci nih biasanya. Jadi kita harus klik kanan dulu, lalu di sini klik Run as Administrator supaya kita memiliki seluruh akses dari aplikasi exam ini nantinya. Kalau kita hanya open saja, jadi dia sebagai klien gitu, bukan sebagai admin, sebagai user. Jadi kayak terbatas gitu. Kita run as administrator, kemudian tunggu saja. Nah, ini sudah di sini ada tab instalasi setupnya ya di sini. Welcome to Exam Setup Wizard. Oke, kita klik next saja. Ini adalah bahasa pemrograman yang tersedia, jadi kita checklist semua udah otomatis ya. Kita klik next. Nah, kemudian di sini ada pilihan foldernya. Biasanya di sini dia udah otomatis akan tersimpan di C gitu. Karena dia bakalan ada tersangkut paut dengan localhost sehingga dia otomatis ke C. Oke, kita klik saja next. Sepertinya ada file double di sini tadi, makanya tidak bisa. Sebentar ya teman-teman. Oke, di sini next. Oke, di sini ada bahasanya yang terbaru ini menggunakan bahasa Inggris dan Jerman nih. Jadi kita pilih bahasa Inggris saja. Oke, setup is now ready to begin. Oke, di sini. Bentar teman-teman, sebentar. Tadi terlalu banyak tab yang dibuka tadi. Jadi
lanjut saja seperti yang proses yang tadi ini. Kita lanjut terus. Oke. Oke teman-teman, kita sudah selesai dalam melakukan proses penginstalan dari aplikasi Exam tadi. Bisa kita cek di sini tempat penyimpanan yang kita install tadi, ini di C ya. Di C kita cari file Exam. Nah, ini dia. Exam, kita buka di sini, kita cek satu-satu, ada semua ya. Ini ada folder-folder serta teks dokumen dan juga aplikasinya ini tadi. Oke, untuk mencari aplikasinya atau control panelnya, kita buka dari menu search bar, kemudian kita ketik Exam. Nah, di sini akan muncul Exam control panel. Di sini kita open, klik kiri. Lalu di sini ini adalah tampilan control panel dari sebuah Exam. Di sini control panelnya versi 3. Kenapa beda dengan yang tadi? Sementara yang tadi kan versi 8, ini kenapa versi 3? Nah, ini hanya versi control panelnya saja. Yang tadi itu versi aplikasinya, yaitu versi 8. Bisa juga kita cek ini versi aplikasinya, dia versi berapa. Dengan cara ini kita buka setting. Nah, setting ini kita buka apps. Nah, kemudian di sini kita cari namanya itu Exam. Nah, di sini Exam ini kita klik. Nah, di sini muncul kan ini versi 8.1.6. Sini artinya versi 8 gitu ya, versi 8 gitu aja. Lalu balik ke tadi control panelnya itu, di sini ada berbagai bahasa-bahasa dalam membuat sebuah website. Ada Apache, ada MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Yang kita gunakan di sini untuk melakukan DBMS atau Database Management System, yaitu ada Apache dan MySQL saja. Di sini untuk menjalankan sebuah web atau program yang kita sudah coding dengan bahasa PHP, kita bisa klik start pada Apache dan start pada MySQL. Nah, yang tadi saya bilang itu ada php-myadmin. php-myadmin itu bisa kita buka dari admin yang MySQL ini ya. Admin MySQL ini kita klik, dia akan direct ke browser kita dengan menggunakan localhost atau IP kita sendiri, yaitu 127.0.0.1. Ini sebelah kiri ini ada tampilan list berbagai macam database yang bawaan dari aplikasi Exam ini. Ada information schema, MySQL, dan sebagainya. Nah, di sini ini bisa kita gunakan untuk membuat database baru ya. Di sini kita buat nama basis datanya. Nah, lalu kita akan klik buat nantinya. Oke, kembali lagi ke control panel tadi. Di sini tadi yang ada 5 komponen penting tadi kan saya bilang ada config, ada net start, ada ini shell, sini seperti command prompt pada Windows ya. Lalu di sini yang mau saya tunjukin tadi itu di sini yang php-myadmin itu kita aktifkan dulu MySQL dan Apache-nya. Ini MySQL kan untuk database, untuk menyimpan data-data tadi sebagai database dia. Nah, Apache ini untuk menjalankan web browser kita menggunakan localhost. Nah, di sini MySQL-nya kita klik yang admin. Maka dia akan otomatis muncul ke php-myadmin. Nah, di sini sudah muncul semua ya, teman-teman. Ada
Di sini semua ini adalah nama-nama database ini di sini ini menampilkan seluruh database yang kita buat. Di sini ada basis data, SQL, status, akun, ekspor, impor. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan perintah-perintah dasar pada MySQL, kita bisa mengetikkan MySQL user. Ini kenapa U? Karena kita sebagai user ya. User root. Tarik sana. Oh, maaf. Ini MySQL gak ada. User. Nah, di sini MariaDB atau MySQL ya. Sampai sini saya kurang tahu apa arti MariaDB ini, mungkin dari sananya ya. Tapi yang saya tahu di sini sama dengan MySQL. Kemudian perintah-perintah dasar pada exam ini seperti yang pertama itu show database. Jangan lupa menggunakan titik koma. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan tadi di sebelah sini, yang di localhost itu tadi kan ada ini kan, sama kan, information schema MySQL, PHP admin, kemudian tes. Lalu di sini bisa kita gunakan salah satu database yang disediakan oleh exam tadi. Kalau kita mau menggunakan salah satu database-nya, kita menggunakan perintah use. Nah, kita gunakan salah satu database. Saya akan contohkan database MySQL. Di sini maka diketikkan use MySQL. Titik koma. Database change. Nah, di sini sudah berganti nih dari yang non kemudian ke database yang bernama MySQL. Nah, di sini kita dapat melihat isi dari database MySQL ini dengan perintah show tables. Nah, di sini udah muncul semua table atau isi file-file yang ada dalam database MySQL tersebut. Tuh. Ya, selengkapnya untuk penggunaan perintah pada MySQL ini akan saya paparkan di video selanjutnya. Ini hanya sekedar proses penginstalasian saja tadi yang saya jelaskan. Nah, baiklah, demikian video singkat yang saya berikan kepada teman-teman sekalian, bagaimana cara mendownload dan menginstal exam pada komputer. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya bersedia menerima masukan, kritik, dan saran dari kalian agar menjadi bahan motivasi bagi saya untuk membuat video ke depannya. Bila ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Saya akan menjawab apa yang saya bisa dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Salam sehat, terima kasih.